Shalom saudara, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini episode 412. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Eras, izin bertanya Pak, saya mau tanya tentang pandangan Bapak terkait keilahian Yesus. Bapak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah juga, namun menurut Bapak apakah Yesus adalah Yahweh juga atau bukan? Apakah Yesus adalah Yahweh juga atau bukan? Yang kedua, apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Maaf, saya hanya ingin tahu pandangan Bapak agar saya bisa tahu mesti mengambil sikap untuk pengajaran Bapak. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini tidak bisa dijawab 1-2 kalimat. Karena harus memiliki argumen landasan yang lengkap. Kalau hanya 1 kalimat nanti naif. Tapi baiklah. Sekali lagi ini belum jawaban utuh ya. Yesus adalah anak Allah? Ya. Allah, apakah Yesus juga adalah Allah? Nah, pertanyaan saya juga, apakah Allah itu menurutmu? Nah, di dalam buku saya jelaskan definisi Allah. Allah itu sesembahan. Ya. Sesembahan. Apakah Yesus adalah Allah? Ya, karena dia juga sesembahan kita. Yang kita junjung tinggi, kita hormati lebih dari siapapun dan apapun. Oke. Apakah Yesus adalah Yahweh? Tidak. Dan ya, loh kok begitu? Yahweh itu adalah Bapa yang memiliki nama. Tetapi di dalam Alkitab kita menemukan adanya Malak Yahweh. Jadi utusan-utusan Yahweh dan bisa termasuk anak Allah atau anak-anak Allah mengatasnamakan Yahweh dalam karya-karya yang disebut sebagai teofani Allah. Jadi Allah Bapa bisa menyatakan diri melalui anak-anaknya di dalam melakukan tugas-tugas Bapa. Yesus berkata, Allah itu roh adanya. Tetapi ternyata di perjanjian lama, Musa, Abraham bertemu muka dengan Yahweh. Siapa itu? Lalu siapa yang bergumul dengan Yakub? Yang disebut Elohim. Jadi apakah Yesus adalah Yahweh? Bukan. Tapi juga ya ketika ia menjadi utusan Yahweh. Karena mengatasnamakan. Tuh, gimana itu menjelasinnya? Bukunya bisa tebal sekali yang saya sedang tulis sekarang. Jadi saudara tidak bisa puas dengan jawaban hanya 5-10 menit ini. Tetapi yang ini cukup membuat Anda bisa mengerti prinsipnya. Apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Ternyata di dalam Kejadian pasal 1 ketika Allah berkata, marilah kita menciptakan Bapa tidak sendiri. Nah, dengan siapa itu? Disitulah terletak misteri kehidupan. Tetapi yang jelas yang empunya kuasa itu hanya Bapa. Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan kemuliaan. Dan kalau kemudian anak-anak Allah, anak Allah berkarya bersama Bapa, bisa dianggap ikut menciptakan langit dan bumi, ya, bisa tidak. Tetapi yang jelas kuasa itu hanya dimiliki oleh Allah Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hanya engkaulah yang empunya, bukan kita semua. Antara kau dan aku, hanya Bapa. Oke, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa segala sesuatu dari Dia tunggal, oleh Dia tunggal, bagi Dia tunggal. Bapa itu. Itu jawaban saya. Oke, ada pertanyaan yang mohon dijawab secara pribadi. Tetapi pertanyaan ini bagus untuk memberkati banyak orang, maka saya strictly akan menyembunyikan identitas ini, tapi kasusnya akan saya kemukakan karena ini kasus banyak orang. Ya, ini kasus banyak orang.
ya. Jadi yang bertanya ini luar biasa, pada mulanya memang tidak menonton khotbah saya, tapi kemudian nonton dan ternyata diberkati dan hidupnya diubah. Si penanya ini adalah seorang korban, ya, korban pemuasan seks ketika masih kanak-kanak. Jadi karena korban, ya, korban sodomi kira-kira. Jadi korban sodomi. Sehingga orang ini tertarik kepada sesama jenis laki-laki. Lalu diperbudak oleh praktek homoseks ini, ya. Tetapi setelah menginjak masa remaja memasuki pemuda tidak lagi. Nah, ia dijamah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan dijamah Tuhan melalui pelayanan saya. Dan bisa hidup suci. Tidak lagi nonton film porno. Tidak lagi melakukan onani. Ya tentu jatuh bangun. Dan menjadi masalah, ya. Tetapi ini harus saya beritahu bahwa orang yang bertanya ini orang yang dikasihi Tuhan. Dia bukan pelaku, dia korban. Dan puji Tuhan kalau bisa mendengar firman Tuhan dan diubahkan, dan saya berharap saya bisa bicara dengan orang ini supaya bisa mengarahkannya. Dia berharap tidak ada orang yang mengetahui pergumulan ini. Ya, saya akan sangat strictly menyembunyikan. Hanya saya beritahu bahwa masa lalumu sudah selesai diampuni Tuhan. Sekarang ke depan belajarlah untuk hidup suci walaupun masih jatuh bangun. Ya. Dan saya sudah mengatakan berkali-kali di beberapa pertemuan, orang-orang yang berkeadaan seperti ini istimewa karena bisa mengarahkan fokus ke Tuhan saja dan tidak perlu menikah. Dan berkali-kali juga saya mengatakan kepada orang bahwa tidak menikah itu nggak masalah, nggak punya anak itu nggak masalah. Ya, nanti di langit baru bumi baru orang-orang seperti ini, saudara-saudara seperti ini akan sempurna jenis kelaminnya dan gendernya sekaligus, ya. Lalu saya beritahu bahwa pergumulan saudara seperti ini tidak perlu orang lain tahu. Cukup Anda tahu, saya sebagai gembala atau bapak rohanimu juga tahu. Sembunyikan, rahasiakan saja, yang penting bertobat, dan Roh Kudus akan memimpin Anda apa yang harus Anda lakukan ke depan. Ikuti Truth ID, doa bersama dengan saya, Tuhan pasti akan menolong Anda. Dan saya katakan sebagai akhir dari jawaban saya kepada penanya yang mohon dijawab secara pribadi ini, saya hanya mau mengatakan kami mengasihi Anda. Anda istimewa juga di mata Tuhan. Keadaan Anda bukan suatu yang membuat Anda tidak bernilai di mata Allah. Ya, oke, saya minta maaf kalau saya tidak bisa menjawab vulgar karena penanya ingin supaya saya harus jawab pribadi. Tapi karena ini pertanyaan yang bisa memberkati orang lain yang punya kasus yang sama, saya harus memberitahu. Ya.
Tidak sedikit kok, atau ada orang-orang yang jadi korban seperti ini, ya. Mulai hidup baru saja. Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga usia 46 tahun di Malang. Salam Pak Pendeta, mohon dukungan doa buat usaha kami yang sejak pandemi mengalami jalan di tempat. Bahkan saat ini sudah hampir bangkrut dan kami hampir putus asa karena banyak tanggungan yang harus kami selesaikan tiap minggunya dan juga biaya operasional tempat makan kami yang harus kami bayar. Sebetulnya pengen ikut Zoom doa pagi atau doa malam bersama Bapak, tapi karena keterbatasan HP, saya tidak bisa untuk download aplikasi Zoom. Dan apa kira-kira di warung makan saya ada yang menutupi dengan menggunakan kuasa gelapan atau gimana ya Pak? Karena setiap selesai warung diberkati tiba-tiba sepi. Karena setiap selesai warung diberkati tiba-tiba sepi. Oke. Yang pertama, mengikuti doa tidak harus lewat Zoom tapi lewat Truth ID. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi Zoom, ya, dan tidak menggunakan tidak banyak pulsa. Oke. Ada hal yang tidak bisa dikemukakan di sini. Sebab Anda sedang diproses Tuhan ini. Sedang diproses Tuhan. Ya. Saya percaya warung Anda ini bukan karena diguna-guna. Karena Anda anak Tuhan. Tetapi kalau seandainya ada guna-guna, Anda berdoa dalam nama Yesus Kristus, minta malaikat-malaikat Tuhan turun. Seketika itu guna-guna akan lenyap. Coba bertahan dulu. Lalu Anda mengubah jenis makanan yang Anda masak itu apa, di warung Anda itu apa jenisnya. Kadang-kadang ya lampu yang kurang terang, pohon yang menutupi depan warung itu juga bisa menentukan cara berpakaian Anda atau pelayan Anda, ya. Saya pernah makan di warung makan, di ujung meja itu ada seperti kotoran kecoa ya. Sejak itu saya nggak pernah masuk restoran itu, saya jijik banget. Nah seperti itu bisa terjadi. Toilet Anda bersih nggak? Got di depan warung Anda bersih nggak? Ada bau nggak? Di samping warung Anda mungkin tempat itu pembuangan sampah atau tempat orang jual rongsokan, itu juga punya pengaruh. Coba Anda lihat itu dulu, ya. Jadi belum tentu karena kuasa kegelapan. Tetapi yang pasti Tuhan sedang membentuk karaktermu, watakmu. Ini Anda di kondisi yang berat ini. Berat. Anda ini sudah putus asa memang. Benar, saya merasa Anda sudah putus asa. Ya. Tapi ada hal-hal yang gak bisa diucapkan di sini. Anda tahu. Coba periksa diri. Ya, lalu minta ampun atas setiap kesalahan. Rubah karakter. Lalu nasihat-nasihat saya tadi soal pohon depan rumah. Got. Toilet, kalau ada itu toiletnya. Meja, tata letak meja. Terus tata letak makanan, minta hikmat Tuhan. Kalau itu sudah Anda lakukan tapi masih ada kesulitan, coba Anda rubah. Jangan banyak jenis makanan, satu saja, gado-gado, soto, cukup. Jadi jangan jenis makanan,
Apalagi ada makanan Jawa, juga ada makanan Chinese food. Wah, itu juga bisa membuat orang juga tidak mau datang. Dan jangan sekali-kali membuat diskon. Misalnya begini, dipotong 10% kalau makan 20%. Satu piring 5.000 atau 3.000. Itu membuat murahan. Itu nasihat saya atau saran saya. Oke, terima kasih. Tapi yang penting tadi ada hal yang tidak bisa saya ucapkan. Anda tahu, Anda selesaikan dengan Tuhan. Ya, perbaiki karakter, selesaikan semua kesalahan di hadapan Tuhan, dan ikuti nasihat saya tadi. Lalu kirim surat lagi, pertanyaan lagi, bagaimana perkembangannya. Wanita usia 63 tahun. Salam Pak Eras, saya mengikuti doa pagi dan khotbah-khotbah Bapak. Sungguh setelah ikuti doa pagi, yang puji Tuhan saya tidak pernah absen, banyak perubahan dalam hidup saya. Khususnya lebih mengerti batas hidup manusia. Yang ingin saya tanyakan, saya seorang wanita berumur 63 tahun dan suami saya 65 tahun. Masih saja merokok dan tidak bisa diberitahu. Sifatnya masih saja mengandalkan pekerjaannya sekalipun pekerjaan itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya dilarang untuk banyak bicara, saya lebih banyak diam dan menerima saja. Saya sedih Pak, saya mau nasihat. Ya, mengandalkan pekerjaannya sekalipun pekerjaan itu tidak menghasilkan apa-apa. Bisa saja pekerjaan itu masih menaruh memberi harapan. Sehingga dia masih mengandalkan. Yang kedua, pekerjaan ini bisa saja merupakan citra diri, kebanggaan atau nilai diri dia daripada tidak punya pekerjaan itu. Kadang-kadang pekerjaan itu bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, tapi nilai diri atau harga diri. Merokok, ya, Anda jangan anggap ini membuat ia menjadi orang bejat ya. Harus bisa membedakan antara merokok dan mengkonsumsi narkoba. Tetapi tetap saya bukan orang yang setuju merokok. Tetapi saya minta ibu tidak berlebihan memandang suami yang merokok. Seakan-akan dia orang yang akan masuk neraka gara-gara rokok. Bisa saja rokok membuat orang masuk neraka. Bisa saja. Tapi juga bisa tidak. Tinggal konteksnya bagaimana. Ya. Begini. Yang ibu lakukan jangan banyak ngomong. Jangan menasihati suami macam-macam. Ibu berubah, lebih banyak diam seperti yang Anda tulis ini. Dan tidak perlu sedih. Karena keselamatan itu masing-masing. Anda tidak perlu sedih. Biasa saja, jangan memberhalakan perasaanmu. Ya, tetap doa untuk suami. Ikuti Truth ID, doa pagi, minta hikmat Tuhan. Anda harus berbuat apa? Puji Tuhan. Wanita usia 27 tahun, sekarang pertanyaan berikut, nomor 5. Salam, saya berjemaat di GSKI sudah cukup lama sejak SMA. Sekarang saya sudah menikah dan memiliki pasangan yang juga takut akan Tuhan dan berjemaat di GSKI. Juga semenjak menikah, saya kemudian pindah tinggal ikut dengan suami saya berdua. Hal yang saya ingin tanyakan adalah mengenai bagaimana saya harus menyikapi kondisi di rumah orang tua saya. Saya memiliki seorang adik yang hanya berbeda 1 tahun dengan saya. Bisa dibilang adik saya dengan mama saya selalu ribut dan bertengkar. Mama saya dan adik saya bisa dibilang sama-sama keras kepala dan selalu menganggap diri masing-masing benar. Sehingga seringkali tidak ada jalan keluar dan solusinya. Apa yang harus saya lakukan ya Om? Ini adiknya pasti usia di bawah ya udah 26 tahun ya. Adiknya laki-laki atau perempuan dan sudah menikah atau belum tidak jelas di sini. Mama saya kalau sudah ribut sama adik saya biasanya pasti bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan adik saya. Dan adik saya pun juga sepertinya sudah kepahitan dan benci sekali dengan mama saya. Adik saya pun juga kalau marah tidak bisa dikontrol emosinya dan meskipun dia bersalah tapi tidak mau disalahkan.
Saya berusaha untuk menjadi penengah tapi bingung apakah yang harus saya lakukan. Terima kasih Om sebelumnya, biar Tuhan yang selalu memberkati Om Miras. Yang pertama, kamu jadi penengah sudah benar. Tetapi kamu harus memilih untuk menghandle salah satu. Dan saya kira yang harus dihandle ini adik kamu. Kamu harus membuat pendekatan dengan adik kamu seintensif mungkin untuk merubah dia. Tentu dari sikap hidup kamu menjadi teladan, kamu mengarahkan dia untuk ikut berdoa bersama misalnya, lalu ikut mendengar Truth ID, kamu memberi perhatian yang lebih cukup kepada adik kamu. Adik kamu harus kamu handle dan minta hikmat Tuhan untuk bisa menghandle adik kamu. Ini yang utama. Karena kamu tidak akan bisa menghandle orang tuamu seperti kamu menghandle adikmu. Lalu kepada mama, kamu harus memberikan perhatian selimpah-limpahnya. Supaya mama kamu merasa bahwa dia masih punya anak yang bisa membahagiakan dia dan ini akan bisa memberikan banyak kesembuhan dan perubahan. Saya tidak tahu ya, latar belakang mama kamu itu apa. Papa masih hidup enggak? Waktu papa masih hidup, apakah papa sudah memberi perhatian yang baik atau malah merusak karakter mamamu? Atau sekarang papa masih hidup dan papamu tidak memberikan kebahagiaan kepada mama? Ini banyak faktor yang tidak tertuang di dalam tulisanmu sehingga tidak mudah saya menjawabnya. Ya. Pasti ada penyebab mengapa mama dan adikmu tidak rukun, tidak akur. Pasti ada banyak penyebab. Hindari penyebab-penyebab itu. Ya, ikut menyelesaikan kausalitas atau penyebab-penyebab keributan itu. Dan akhirnya, jika mungkin, pisahkan. Biar adikmu tinggal dengan kamu atau suruh tinggal di luar, atau mamamu kamu bawa ke rumahmu tinggal serumah dengan kamu. Sementara itu yang saya bisa jawab. Pertanyaan ke-6. Pria usia 28 tahun belum menikah, baru mulai usaha menjual makanan. Pak Erastus yang saya hormati, mohon izin bertanya Pak. Begini Pak, saya sekarang tinggal di sebuah ruko berlantai 3, saya tinggal di lantai 2 milik paman saya. Ketika saya ingin memulai usaha menjual makanan, saya bertemu dengan seorang perempuan, calon partner bisnis, yang juga sedang mencari tempat untuk usaha jual makanan. Singkat cerita, paman saya mengajak dia dan saya untuk bekerja sama saja. Dengan sistem profit sharing dari hasil penjualan, yang mana kita menyetujui untuk menjalin kerjasama ini. Sekarang calon partner bisnis saya ini tinggal di tempat keluarganya yang berlokasi cukup jauh, walaupun masih dalam satu kota dari ruko saya. Ya. Paman saya menanyakan bagaimana nanti bolak-balik karena lokasi yang cukup jauh. Dia mengatakan kalau nanti dia mencari kos yang dekat dengan ruko saya. Lalu paman saya mengusulkan bagaimana kalau tinggal di lantai 3 saja. Mendengar itu saya tidak setuju dalam hati, tetapi saya tetap mengiyakan saja. Memang calon partner saya ini tidak sendiri nanti. Dia juga membawa satu orang lagi untuk membantu pekerjaan ini. Tetapi tetap saya tidak setuju karena dia perempuan dan saya laki-laki yang tinggal dalam satu tempat. Walaupun terpisah antar lantai. Saya berusaha untuk menjaga diri saya sendiri supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau saya membiarkan calon partner saya masuk, itu kan sama saja seperti saya memberikan ruang untuk pencobaan. Ini partnermu ini umur berapa, kamu nggak memberitahu saya. Kalau di umur 40 tahun kan juga nggak masalah. Kalau di umur 50 tahun apalagi lebih nggak masalah. Tapi tidak dijelaskan. Hal ini memang belum saya sampaikan ke calon partner saya.
Tapi saya sudah menyampaikan ke paman saya, lalu paman saya mengatakan kalau calon partner saya sendirian itu salah, tapi kalau dia membawa orang lain lagi kan mestinya tidak menjadi masalah. Karena kalau kamu nanti menolak, dia bisa menilai kalau kamu tidak bisa menempati ucapan sendiri, yang malah membuat kerjasama ini batal atau mungkin hanya umur pendek. Dan juga kalaupun tinggal di kos itu akan membuat biaya menjadi lebih besar. Memang apa yang dikatakan paman saya ada benarnya juga. Sebagai catatan Pak, paman saya bukan orang percaya, tapi beliau adalah orang yang sangat baik. Saya memang salah Pak. Semestinya dari awal saya bilang saja terus terang kalau saya tidak setuju, kalau calon partner saya ini tinggal di satu ruko dengan saya. Hal ini sudah saya sampaikan berulang kali kepada paman saya, yang mana paman saya juga mulai kesal terhadap saya karena perbedaan pendapat. Dia mengatakan kalau keputusan di tangan saya dengan segala resikonya. Jujur Pak, kaki saya masih berdiri di atas dua perahu, antara ingin menjaga kekudusan dengan kesempatan mendapatkan profit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah sikap saya ini berlebihan atau bagaimana Pak? Saya tidak tahu kekhawatiran kamu tinggal bersama dengan perempuan itu apa, ya. Dia tidak sendiri, masuk akal Pak Manu berkata, dia dengan orang lain. Nah maksudnya orang lain ini pria atau wanita? Kalau wanita kan tinggal serumah tidur dengan dia, kalau dia pria dia tidur dengan kamu. Ini kan masalah, kamu tidak setuju itu alasannya apa? Kalau hanya alasan takut berbuat dosa, ya kamu mengukur dirimu sendiri. Kamu nggak cerita ke saya wanita itu umur berapa, dia cantik atau tidak, kamu tertarik atau tidak. Kalau wanita itu ternyata baik, ya enggak apa-apa kamu menikah dengan dia. Kalau dia wanita itu masih single dan baik dan orang percaya dan takut Tuhan, ya apa salahnya kamu menikah dengan dia. Nah ini ketakutan kamu sepertinya berlebihan. Supaya ini usaha jalan menjadi juga kesempatan kamu mengukur diri, ya. Tetapi ada benarnya kamu takut jatuh dalam dosa dengan situasi atau kondisi itu. Nah, di sini kuncinya sebenarnya adalah seberapa kamu bisa mengukur dirimu. Kalau kamu berkomitmen dengan integritas, kamu tidak akan berdosa, nggak masalah. Ini banyak membantu bisnismu, jadi tidak membuang biaya. Nanti kalau ini bisnis sudah menjadi besar, kamu yang mengalah kos atau dia suruh kos. Itu loh. Jadi jangan buru-buru menolak dulu, diam dulu, jalani dulu. Kalau itu membahayakan kamu, ya kamu yang bisa pindah kos atau nanti minta dia yang kos. Nah itu kan bukan masalah besar ya. Jangan kamu khawatir untuk hal yang tidak perlu kamu khawatirkan. Saya sudah ikuti Truth ID lama Pak, sejak akun YouTube pertama di-ban lalu membuat channel baru. Oh iya, ini lama nih, bernama Truth ID. Dan saya juga sering mengikuti Abam dan bagaimana Pak Eras dengan penuh kasih menjawab semua pertanyaan. Saya juga sudah menganggap Pak Eras sebagai bapak rohani saya walaupun saya bukan anggota GSKI Rehoboth. Semoga saya bisa bertemu dengan Pak Eras kemudian hari kalau Tuhan mengizinkan. Kalaupun tidak bertemu di dunia ini, kita bertemu di langit baru, bumi baru ya Pak. Kita sama-sama berjuang untuk mencapai itu. Puji Tuhan. Pak Eras sudah banyak sekali membantu pertumbuhan rohani saya dengan penjelasan-penjelasan dan pengetahuan tentang iman dan lain-lain yang membuat saya semakin memahami arti kekristenan. Oke, saya kira ini jawaban saya. Coba asal dia tidak sendiri, tinggal dulu satu ruko. Ukur kekuatan dirimu. Ya. Alasan ini agak berlebihan menurut saya. Tetapi tidak salah juga. Ya, ini tergantung kamu. Kamu bisa mengukur dirimu. Saya tidak katakan setuju dia tinggal di situ atau tidak setuju loh. Ini kan tergantung kemampuan kamu. Tapi saran saya, ya tetaplah di situ dulu bersama-sama. Kamu sambil mengukur dirimu. Kalau kira-kira mulai bahaya ya kamu jangan.
Oke, Tuhan memberkati.